Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah, khususnya di SMK kita sendiri. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kesehatan kita kita beri langkah yang kuat sampai sekarang untuk mengajar ya semester lewat ini. Langsung saja pada hari ini ada beberapa topik yang kita akan agendakan. Yang pertama nanti ada sambutan sekaligus umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua ada pemaparan dari pemateri, dan yang ketiga sekaligus tadi itu cerita jawab, dan yang ketiga penutup. 1 jam ke depan kita akan membahas budaya positif tersebut. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak pada agenda pertama, yaitu sambutan sekaligus umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu tepat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang tergabung dalam PGP angkatan 9, angkatan 2, dan juga yang senior di sini, ya, sangat baik, dan kita semua yang insya Allah pada siang hari ini kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kesibukan kita dalam keadaan tugas profesi, ada satu hal yang pada siang hari ini kita bersyukur ya, karena ada dari teman-teman kalian, teman-teman Bapak Ibu yang insya Allah akan bisa berbagi ya, tentang prospek baik. Berbagi ini tentu tidak hanya sekedar berbagi, tapi berbagi yang bermanfaat bagi kehidupan, terutama dalam peningkatan kualitas hasil belajar anak-anak itu sendiri, sehingga akan tumbuh semangat kita terus untuk melayani sepenuh hati anak-anak. Bagaimana supaya kita diam. Karenanya kepada semua teman-teman, berusaha bisa dimati dalam hati ini. Mati ya. Berbagi, sama-sama kita merasakan bahwa memang waktu siang ini bukan waktu belajar sebenarnya ya. Sebenarnya karena secara psikologis otak kanan ke kiri itu tidak mampu kalau siang dingin, ngantuk, sudah kan, dia panas dan sebagainya. Tetapi kami tadi dengan Pak Ajit panjang lebar kita ngomong dan sebagainya. Hanya pada isi waktu, Ibu Ajarina juga jangan pertimbangan macam panjang ya. Sehingga ya akhirnya jam 2 ke depan ini kita mulai jam 9 saja, karena besok juga saya juga nggak ada ya.
Kamis juga ada kegiatan workshop dan sebagainya. Jadi kesempatan yang terbaik ya mungkin celah-celah ini bisa ya. Sehingga dengan pertimbangan itulah kegiatan berbagi ini juga positif di sekolah ini sebagai salah satu program calon kepegawaian ini harus kita laksanakan. Budaya positif itu kalau kita lihat ibunya sudah lama memang kita jalankan. Jadi saya bersinggungan dengan hal demikian sudah lama sekali ya. Sangat lama, sangat banyak. Tinggal hari ini bagaimana teman-teman menguatkan kembali. Karena budaya ini adalah the second sehingga ya pembentukan karakter ya harus dibiasakan terus ya. Tidak bisa hanya sekali dua kali kita bahas, tapi dia harus berkelanjutan. Sehingga disebut dengan budaya itu adalah secara turun-temurun ya, terus dibiasakan kebiasaan-kebiasaan baik ini sehingga nanti akan menjadi karakter, menjadi karakter kedua dari setiap insan guru itu untuk memotivasi belajar siswa. Budaya belajar itu juga budaya positif itu harus bisa dikembangkan, baik itu terkait juga dengan kegiatan juga di sekolah, kegiatan ekstra kurikuler ya, dan juga tulis itu, lihat baca. Ada 5 menurut budaya positif itu, yaitu ada kegiatan sekolah, ekstra kurikuler, ada juga kegiatan kebiasaan anak pada awal dan proses. Yang ini sering kita lakukan kalau pagi-pagi ada apel, ya, jurusan, ada proses, ada refleksi dan sebagainya. Ini sudah kita jalankan. Nah, mudah-mudahan kegiatan kebiasaan awal dan proses belajar itu perlu dilakukan. Ada juga kebiasaan perilaku spontan yang mungkin perlu kita tanamkan pada tidak akan bisa sesuatu sekolah itu berlarut bahwanya kalau anak-anak itu berbuat salah masa 2 minggu, sebulan 2 bulan baru minta maaf. Jadi begitu itu namanya spontanitas. Begitu dia buat salah langsung hari itu dia minta maaf, baik pada gurunya, kepada sesamanya dan sebagainya. Itu biasanya spontanitas. Kalau ada teman-temannya yang sakit dan sebagainya, hari itu juga harus dibantu. Tak bisa harus tanya dulu KTP-nya siapa, dia Islam benda, dia dari suku benda. Nah itu jadi kebiasaan spontanitas itu juga harus dibiasakan, dilaksanakan tidak hanya di internal visual, tapi juga di kita. Karena kalau terlalu lama kita maafkan, ya 3 dulu saja bersapaan kan, tidak bisa beribadah kita sholatkan diterima. Nah oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang demikian, barangkali kita guru mana yang kita melakukan yang terbaik di kelas kita berbagi ke teman-teman. Makanya di hari ini saya pikir hadir semua, ya, dan juga itu terakhir penetapan tata tertib, ya. Jadi sebenarnya tata tertib ini adalah pembatasan salah tidaknya, bisa tidaknya sesuatu dilakukan. Jadi tata tertib sudah kita buat, sudah kita desain bersama. Apakah dengan adanya tata tertib tidak ada pelanggaran dan sebagainya? Nah itu lain hal. Ya. Jadi kalau kita lihat tata tertib itu menata, ya, supaya dia tertib, dia lebih bagus, supaya dia bisa mengikat sehingga dari tata tertib itu membatasi kesewenang-wenangan manusia. Ya. Jadi kalau norma itu ada etika, ada kepatutan dan kepatuhan. Ya. Nah jadi patutlah sesuatu dilakukan, ya kan, wajar atau tidak. Ya. Nah inilah oleh karena itu dalam kebiasaan-kebiasaan kita hari ini, mari kita ikuti pada aturan yang kita buat bersama. Terutama juga di kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Ya. Kalau pentingnya keyakinan kelas itu untuk refleksi kembali seberapa besar semangat anak-anak untuk mau belajar.
dan itu dikontrakkan, dibuatkan hari itu, ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu penting dalam rangka memberi ruang motivasi anak-anak untuk terus belajar. Oleh karena itu hari ini saya menyambut baik ya teman-teman, Bapak Iksan, Pak Agim, Pak Anwar Ibrahim ya. Mohon maaf tadi sebenarnya mau bicara tapi ada tadi kami juga saya cepat pulang juga karena saya juga ada kegiatan dan sebagainya. Nah, jadi kepada Pak Iksan, Pak Agim ya, Pak Anwar, rata orang S2 semua yang saya lihat di belakangnya itu mudah-mudahan bisa berbagi yang terbaik sehingga tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban di guru bergerak ya, tetapi untuk kita peningkatan kualitas belajar dan layanan kepada anak-anak ya. Jadi silakan saja teman-teman melakukan. Tadi juga saya tanda tangan, mari tadi Pak Roni juga mau jadi berkomunikasi nanti, juga tangan, keterangan dan sebagainya. Jadi kita mengikuti kebijakan-kebijakan ya sedang berjalan. Ya, ya mudah-mudahan apa yang sudah nilai-nilai baik yang sudah kita kerjakan bersama senantiasa diteruskan. Walaupun ada kekurangan, kelemahan dalam setiap kebijakan itu sesuatu hal yang wajar dan kita benar belajar. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang perlu kita takuti. Yang kita takuti adalah kita takut untuk tidak berbuat baik saja. Sepanjang itu kita dalam koridor ya aturan, koridor kepatutan dan sebagainya silakan saja dijalankan. Dan koordinasi itu penting ya. Jadi ada kaset di sini juga ada teman yang sudah berpengalaman saling berkoordinasi ya. Jadi mana yang menjadi batas jalannya kita koordinasi komunikasi ini penting karena semuanya kadang-kadang sesuatu biasanya karena apa butuh komunikasi ya. Jadi komunikasi tidak ada suatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya yakin, saya percaya teman-teman pasti bisa karena ternyata teman-teman adalah orang yang semangat belajarnya tinggi, semangat kebersamaannya juga tinggi. Ya, mari kita saling melindungi satu sama lain, saling berbagi. Mudah-mudahan budaya positif di SMK Taliwang akan bisa berjalan terus, sejalan, senafas dengan semangat tiga yang ya. Itu saja mungkin dari saya. Kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang dalam-dalamnya. Ya, jadi mohon doanya juga besok mungkin hanya teman-teman mewakili memberikan Pak ini untuk ke Sumbawa. Ya. Teman yang lain silakan ke sini supaya KBM bisa bergerak. Ya. Itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Bapak kalian kali ini berbagi praktek baik kepada di sekolah kita buka secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus timbal balik dari program ini dan harapan-harapan beliau semoga kami dapat kembali dengan baik. Selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Guru yang luar biasa kepada Bapak Anwar Ibrahim Yusuf Siti SMK di Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu Guru, rekan-rekan kerja saya di SMKN 1 Taliwang. Yang saya hormati juga Bapak
dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMKN Sarutaliwang, dan umumnya ke rekan-rekan undangan, ada yang dari calon peserta CGP Angkatan 11 yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini atas berkat sehat dan gunanya. Salam dan salawat kalau pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan doa kepada Bapak Kadif Propam SST yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Untuk penerapan budaya positif di sekolah, maka disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Di belakang itu asma itu aja. Adapun agenda dalam topik utama presentasinya adalah yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas seperti yang sudah diberikan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tentang pentingnya keyakinan kelas itu untuk kita terapkan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai restitusi, 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Jadi ada 5 tindakan yang dilakukan oleh guru itu nanti kita akan pelajari di posisi mana kita ini dari 5 posisi kontrol ini. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, bagaimana pada segitiga restitusi ini kita menormalkan keadaan, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang mereka dapati. Baiklah teman-teman, seperti pembukaan saya bahwa disiplin positif adalah merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan. Kemudian disiplin positif ini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat pada diri kita untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi disiplin yang dimaksud kita di sini adalah disiplin diri yang dimana disiplin diri ini adalah memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita butuh motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasari tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi dengan mendisiplinkan diri maka kita akan memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Pada program CGT ini, karena kita berasal dari kultur bangsa Indonesia, maka sebenarnya ada beberapa nilai kebajikan yang dimiliki oleh setiap instansi atau setiap lembaga. Cuman di kita di CGT, nilai kebajikan yang kita pakai adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini mencerminkan nilai yang ada pada bangsa kita, yaitu beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kita memilih kebajikan universal ini adalah tentang kebajikan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk penerapan disiplin ini terkadang kita memiliki motivasi. Nah, di dalam teori motivasi ada 3 yang dilakukan oleh manusia di dalam melakukan tindakannya. Yaitu yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada yang melakukan disiplin positif itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada orang rajin berangkat ke sekolah, rajin berangkat kerja, karena yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan, misalkan tidak mau ditegur sama pimpinan, atau menghindari hukuman, dipanggil mungkin oleh pimpinan, diberikan diberikan motivasi, diberikan teguran atau apa. Jadi itu alami. Itu adalah motivasi yang dilakukan oleh manusia untuk mensibukkan diri. Motivasi yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini hampir sama. Kalau menghindari ketidaknyamanan, jadi dia akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi salah satu motivasi disiplin adalah untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Nah, motivasi yang lain adalah yang ketiga, ini yang kita harapkan, bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif melalui penerapan disiplin positif, yaitu dengan menjadikan penghargaan, pemberian penghargaan dari diri sendiri kepada diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi motivasi yang paling bagus adalah yang berasal dari kita sendiri. Bagaimana kita menghargai hal-hal yang sudah kita lakukan itu untuk kepentingan kita. Jadi motivasi ini tidak tergantung dengan eksternal, dan itu yang kita harapkan dalam melakukan istiqomah terhadap disiplin positif ini. Ini ada beberapa, mungkin kita akan contoh kasus, mungkin kita akan minta satu atau dua orang yang bisa membantu menjawab, saya akan bacakan kasusnya. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang bicara tergagap dan terkedip tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, baiklah teman-teman, ini ada dua pertanyaan, kita minta dua tanggapan dari teman-teman. Yang pertama, kalau bisa kita minta tanggapannya Pak Agus yang pertama. Apakah Pak Agus setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Coba diulang apa Pak Seno? Ya, tidak apa-apa.
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Agus setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Anwar, salah satu teman kita yang menjadi calon guru penggerak. Jadi dari kasus Pak Seno sama siswanya tadi, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu saya kurang setuju. Karena tindakan itu sama saja mempermalukan siswanya. Sebaiknya menurut saya tindakan yang dilakukan itu tidak seperti itu. Karena mempermalukan siswa itu sama artinya menjatuhkan mental siswa itu di depan teman-temannya, bukannya menjadi lebih bersemangat belajarnya, malah menjadi lebih minder ya. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Nanti saya lanjut lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak bagus atas tanggapannya, dan saya yakin semua guru-guru yang ada di sini sependapat dengan Pak Agus ya. Iya, tindakan tersebut menjatuhkan mental si IPA. Nah, pertanyaan kedua kita minta Pak Tony, ya. Menurut Anda, menurut Pak Tony, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kenapa? Kalau hukuman kenapa? Kalau konsekuensi kenapa? Enggak apa-apa. Ini luar biasa untuk penggeraknya. Kita diminta untuk bergerak terus. Kalau menurut saya dari ceritanya itu, sebenarnya itu spontanitas gitu yang dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian bagi siswa, apakah itu pantas atau tidak, apakah itu konsekuensinya atau memang hukuman. Sebenarnya kalau menurut saya konteks motivasinya itu adalah salah bentuk penanganan terhadap siswa yang mengalami kendala. Karena kalau kita langsung menjas seperti itu, berarti kita tidak mencelak apa kebutuhannya siswa itu. Sebenarnya siswa itu sudah menunjukkan indikasi sebelum belajar itu, dia kurang semangat. Tentu itu yang menjadi parameter kita untuk menentukan apa pilihan-pilihan penanganan yang harus kita lakukan. Kalau seperti itu tetap salah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pak Tony. Jadi kalau misalkan kita kembali ke pertanyaannya, beliau menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman ya, dan itu tidak layak sesuai dengan pendapat dari Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Guru, Pak Tony. Ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin perlu kita ketahui informasinya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau tadi yang dialami oleh Pak kan fisik dan psikis ya, fisiknya itu disuruh berdiri, psikisnya ya diketawain. Kemudian murid atau anak bisa gitu oleh suatu perbuatan atau kata-kata, yaitu tadi perbuatannya misalkan diketawainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi maksudnya adalah tindakan yang dilakukan sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau berdasarkan praktek tadi itu, kalau kita kembali ke tentang konsekuensi, maka sebelumnya guru harus mengingatkan terlebih dahulu bahwa kalau misalkan tidak bisa menjawab akan seperti ini. Tetapi tadi yang dilakukan oleh Pak Seno tidak punya aturan terlebih dahulu, sehingga tidak bisa dikategorikan dia adalah konsekuensi, melainkan Pak Seno melakukan hukuman. Baiklah, tindakan yang tepat dalam hal ini adalah restitusi, ya, di mana proses restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, praktek restitusi ini nanti insya Allah akan dilanjutkan di materi setelah ini, ya. Nah, kasus yang kedua, siap-siap ya, Ibu Yus. Instruksi dulu Pak, kita makan dulu nih. Apa? Tidak bisa dipakai pakai videonya. Lanjut sebentar lagi. Siap, 20 menit lagi. Kita sudah lihat dulu satu itu. Ya. Kasus yang berikutnya, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berusaha masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan tenang saja. Pada saat memasuki kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi ini intinya sebuah model yang dilakukan oleh Ibu Anas, kemudian direspon baik oleh siswa, dan pada saat Ibu Anas tidak masuk, ternyata tindakan yang dilakukan oleh siswa itu berbeda dari yang sudah dilakukan oleh Bu Anas. Nah, pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi, jadi tadi kita sudah belajar teori motivasi. Yang pertama
karena tidak mau dihukum, yang kedua karena mengharapkan peradilan, yang ketiga karena dari dalam diri sendiri. Berdasarkan teori motivasi yang Anda telah pelajari pada kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Jadi tadi ada 3 motivasinya. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa beri penghargaan 3 bintang? Mungkin langsung dijawab oleh Bu lebih cepat supaya bisa kita segera lanjutkan sesi berikutnya. Ini saya tadi nggak lihat deh motivasi itu. Oh iya. Ini motivasi. Ada karena menghindari hukuman, ya. Ini ada yang lihat karena itu. Pertanyaannya deh, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya dari berdasarkan dari motivasi yang ada dari sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 berdiri antri sebelum masuk kelas tadi? Kayaknya ini imbalan dari masalah ya, nomor 2 ya. Terus yang kedua, apa? Adakah cara lain? Ya mungkin guru sama murid mungkin harus duduk bersama berbicara bahwa pentingnya antri atau apa sih manfaatnya antri dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tahu gitu kenapa harus antri dan lain sebagainya. Dari pemahaman dari guru dan murid menyadari itu, dengan sadar diri mereka nanti akan mungkin akan melakukan. Kita tadi Terima kasih banyak Ibu Yus atas tanggapannya. Jadi yang pertama itu termasuk dalam motivasi yang kedua ya, tentang mengharapkan imbalan. Yang kedua juga dalam soal kedua sebaiknya duduk bersama diskusikan bersama siswa. Baiklah teman-teman sekalian, sampai untuk saat ini sepertinya kita butuh preview ya, dan filmnya kita cut dulu untuk kita lanjut. Saya kembalikan kepada MC untuk materi yang ini. Oke, terima kasih luar biasa pemaparan dari Pak Anwar Ibrahim Yusuf dari tadi. Saya dapatkan ke forum mau kita favorite atau kita selesaikan tinggal 20 menit lagi nih. Gimana? Lanjutkan? Ya, lanjutkan selanjutnya. Oke, bentar. Oke, saya sambung tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas maknanya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah masing-masing. Cuman saya rasa keyakinan kelas ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu karena saya belajar lama itu sudah bagusnya bagus. Jadi keyakinan kelas itu adalah cara kita tadi itu adalah memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tidak bisa kita merubah anak itu kalau tidak ada motivasi dalam diri. Mungkin Pak Tony juga sudah melakukan kegiatan ini, cuma ini teorinya benar. Oke, jadi itu next. Oke, jadi kalau di teori dalam keyakinan kelas itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, jadi contoh seperti ini keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas atau aturan tadi itu lahir dari anak-anak sendiri. Kita hanya boleh memancing, boleh juga menampilkan beberapa contoh keyakinan kelas. Nanti mereka akan pilih sendiri. Oh, saya setuju seperti ini, saya ingin seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat, oh ternyata yang paling banyak itu seperti apa. Jadi ketika anak-anak itu melanggar, mereka sudah tahu sendiri. Tidak perlu kita kasih tahu, oh kalian salah. Pasti mereka kena, oh saya menempel di sini, tidak boleh tidur di kelas, berarti saya salah. Nanti seperti itu. Jadi kesadaran kelas ini tujuannya adalah satu saja. Anak-anak itu menyadari aturannya atau keyakinan diri sendiri untuk dia juga. Jadi bukan siswa-siswa itu dipaksakan.
Sekali lagi di kurikulum merdeka ini adalah kita merdeka belajar, siswa itu mempunyai kemerdekaan, termasuk membuat peraturan dalam hal ini disebut dengan keyakinan kelas. Sama-sama meyakini, sama-sama membuat aturannya, nanti guru menyimpulkan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari TKMO sudah sangat tepat, itu membuat aturan-aturan. Mungkin nanti juga dari teori ini mau disinkronisasi lagi boleh, itu dari teori ini seperti itu. Jadi keyakinan itu akan lanjut dari dalam diri anak-anak tersebut dengan pengawasan tetap dari guru. Jadi tetap ada keterkaitannya sama guru. Oke, next. Kita di sekolah ini sering mengalami baik pas refleksi oleh Pak Heri di debat kelas Bapak Anwar di depan itu banyak sekali anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, bermasalah dan segala macamnya. Coba kita mungkin pernah nggak kita bertanya, kira-kira anak ini nakal kenapa? Itu yang kita harus cari, bukan anak-anak ini nakal, bukan nakal, oh ya dia nakal, tidak. Tapi kalau di dalam teori 5 kebutuhan dasar, anak-anak itu menyimpang karena ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan yang harus ada. Kita sebagai orang tua di sekolah itu harus bisa memberi 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini berkaitan dengan masalah fisiologi maupun biologi seperti rumah, makan, dan segala macam. Ini yang sering banyak di SMK. Tentang bertahan hidup ini karena banyak siswa kita yang mohon maaf dari kalangan ekonomi ke bawah. Jadi kita harus paham dulu ini Bapak Ibu. Jadi anak nakal itu jadi dasarnya itu untuk bertahan hidup itu tidak tercukupi. Jadi mungkin nanti itu tugas kita bersama sebagai guru dan orang tua di sekolah. Yang kedua yaitu adalah kasih sayang. Anak-anak itu masih di bawah 17 tahun itu butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya itu tidak ada kasih sayang yang didapat. Jadi mungkin cara kita segala macam di kelas itu dapat menunjukkan bahwa kita tuh dalam tanda kutip sayang terhadap mereka, baik dalam perilaku maupun kata-kata kita. Mungkin untuk kata-kata yang berlebihan yang bisa psikologinya dikurangi sedikit, dan tingkah laku kita juga seakan mereka itu yang butuh kasih sayang bisa kita lengkapi di sekolah. Agar anak-anak itu termotivasinya seperti itu. Oh saya disayang oleh guru saya di sekolah. Yang ketiga adalah kadang anak-anak itu butuh namanya dasar penguasaan atau dalam hal ini pengakuan dan kemampuannya. Kita di sini terkadang nakal itu kadang-kadang ketika dia salah atau dia keliru kita menjas, kamu salah, kita hukum. Tapi ketika dia berprestasi, dia melakukan hal-hal yang benar, jarang sekali kita melakukan pengakuan. Mungkin ucapan-ucapan seperti apapun bisa itu menjadi pengakuan dari mereka. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi tadi keyakinan kelas ini juga berhubung juga dengan ini. Dengan membuat keyakinan kelas yang dipilih oleh mereka sendiri, dengan kita juga, insya Allah nanti akan menjadi pilihan ini akan menjadi masuk dalam materi dalam hidup anak-anak tersebut di sekolah. Yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak itu butuh sekali kesenangan Bapak Ibu. Siapa tahu di rumahnya tidak pernah berinteraksi sama orang tua, tidak pernah dapat kesenangan segala macam. Di sekolah lah dia bertingkah, dia cubit temannya lah, dipeletok, dilempar pakai kertas lah, segala macam. Ya. Jadi kesenangan itu bisa didapat juga dari ice breaking. Misalnya Ibu sering ice breaking, Bu Anda, Bu Novi, Bu Aja. Itu juga anak-anak itu perlu sekali-kali dalam waktu pelajaran 3 jam ice breaking lah sekali-kali untuk memancing kesenangannya mereka. Oke, next. Nah, contoh seperti ini. Anak-anak ini memang dalam hal mereka itu tidak cowok semua. Ketika saya ini coba-coba saja. Kira-kira mereka mau nggak seperti ini atau menikmati nggak seperti ini? Ternyata mereka senang juga gitu. Karena dasarnya anak-anak itu suka bermain Bapak Ibu. Walaupun mereka sudah dewasa dalam hal kita, sifat anak-anaknya masih ada. Di SMK pun masih anak-anak ingin joget, ingin apa itu ingin mereka. Jadi kita mengajar itu kalau dari Merdeka Belajar ini jangan terlalu kita mengejar materi Bapak Ibu. Karakter anak-anak juga harus kita pedulikan, dasar-dasar yang tadi juga harus kita pedulikan. Kita refleksikan kembali ke kita, kira-kira anak-anak kita nakal seperti apa. Ini yang kita lagi coba, saya sendiri mencoba menerapkannya walaupun masih banyak kekurangan.
Tapi kita akan bercoba, karena yang berhasil itu yang tidak mencoba. Kalau katanya Pak Gubernur, mantan Gubernur, langkah besar atau langkah jauh itu dimulai dari langkah kecil, langkah awalnya. Mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Pak Abdul Hifsan, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi atas waktunya. Terima kasih atas moderator. Yang saya hormati wakil kepala sekolah dan teman-teman yang menghadiri acara ini. Di sini saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol kita sebagai guru di di dunia pendidikan. Pertama, melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William James, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, adapun penjelasan dari kelima kontrol ini itu ada istilah identitas gagal dan identitas berhasil. Ya, contohnya seperti ini. Guru sebagai penghukum. Guru berbuat, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Di sini ada tindakan, ya, tindakan yang dilakukan oleh guru. Dia bergerak seperti menunjuk-nunjuk atau menyindir. Kalau kata-katanya itu menyindir. Guru berkata, misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sejenis. Kata-katanya itu dia mengancam. Ini tipe-tipe guru penghukum. Hasilnya, anak memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya, murid berkata, saya tidak peduli. Ya, ini imbasnya. Selanjutnya, yang pembuat orang masalah, ya, guru yang jadi kontrol pembuat orang masalah ini berceramah. Intinya guru ini membuat seorang murid itu seolah-olah merasa bersalah. Yaitu guru berceramah menunjukkan kekecewaan dalam. Guru berkata, contohnya kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Berarti guru itu seolah-olah dia bersalah telah melakukan sesuatu tindakan. Hasilnya bisa saja muridnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Ini akibatnya kalau kita guru itu kontrolnya sebagai membuat orang merasa bersalah. Murid berkata, maafkan saya. Selanjutnya, perilaku kontrol positif, ya, yang perilaku kontrol negatif tadi itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, perilaku kontrol positif itu teman dan pemantau. Guru sebagai teman, contohnya ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, intinya kita berteman, biasalah akraban. Selanjutnya guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu yang sudah nanti bapak atau ibu bantu. Itu kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru kepada muridnya. Hasilnya ketergantungan, ya, murid itu ketergantungan sama gurunya. Selanjutnya ya, muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Intinya dia ketergantungan. Selanjutnya kalau guru sebagai pemantau, tindakan guru itu menghitung dan mengukur karena ini berdasarkan data. Guru itu memantau dalam waktu tertentu berapa kali kesalahan, berapa kali tindakan itu sudah ada di gurunya. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan tersebut, saya akan lebih baik. Selanjutnya,
Yang terakhir itu guru sebagai manajer, di sini kontrol diri. Guru tersebut mengajukan pertanyaan, manajer ini lebih kepada solusi, dia mengatur orang lebih supaya lebih terbuka. Selanjutnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya menguatkan watak atau karakter dari murid tersebut. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Di bagian manajer ini terlihat bahwa solusinya itu akan datang dari siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya dampak pada murid ya. Di saat guru sebagai penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Selanjutnya kalau jadi teman pembuat rasa bersalah, yaitu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau jadi guru sebagai teman, muridnya itu tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau gurunya sebagai pemantau, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya dampak pada murid, jika gurunya sebagai manajer, murid tersebut bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau guru menjadi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang kedua, kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga itu sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Yang selanjutnya guru sebagai manajer, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke, selanjutnya yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu lebih memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, tahap terakhir dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin Hah? Apa passwordnya? Apa passwordnya? Kenapa? Mati password, mati WiFi-nya. Dipakai. Bahaya, dia kalau pakai ini namanya. Pakai WiFi aku dah. Nah, Kok tiba-tiba siapa yang kamu? Mau cuma suara. Apa yang mau tambahannya teman? Pernah berbuat salah. Oke, jadi karena apa namanya speakernya kurang jelas, jadi ini adalah bentuk aksi nyata dari apa namanya segitiga itu. Jadi yang pertama itu kita melakukan ini dalam kasus tidak menggunakan baju praktek. Di sini yang pertama kita lakukan sesuai dengan segitiga diskusi yang tadi dilakukan oleh Pak Islan itu adalah melakukan validasi dulu. Jangan langsung mengejas. Apa namanya? Menstabilkan identitas dulu. Jangan langsung mengejas bahwa kamu ini salah. Gitu. Jadi pancing dia untuk berbicara sendiri dulu. Apa yang telah terjadi segala macam. Kadang kita langsung mengejas walaupun kita tahu dia salah, langsung kita mengejas. Tidak bisa langsung melakukan. Yang kedua, validasi tindakannya salah ini. Ya, tindakannya apa yang kamu lakukan, yang salah itu apa? Jadi di sini itu lebih banyak kita mendengar sebenarnya, mendengar siswa-siswa kita, oh ini salahnya di mana. Terus langkah terakhir baru nanti kita akan menerapkan namanya keyakinan kelas kita itu seperti apa. Jadi inilah ending dari modul ini. Kita diharapkan menjadi guru yang setengah malaikat, Bapak Ibu. Ya, jadi memang susah. Kalau saya itu memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Suatu saat kita akan menjadi seperti ini. Seperti walaupun yang dibilang tadi mungkin kriteria itu memang ini adalah susah sangat susah, tapi tidak pasti ini mungkin kita akan jadi seperti ini. Dengan waktu, apalagi Bapak Ibu sudah berpengalaman, saya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini menjadi penyemangat nanti buat Bapak Ibu untuk mengikuti CGP Angkatan 11 nantinya. Karena program ini menarik, apalagi Bapak Ibu yang sudah banyak pengalaman, ditambah dengan teorinya yang juga dilengkapi, insya Allah SMK Taliwang itu akan terbang lebih tinggi lagi, sedikit berdaya lagi. Mungkin itu dari kami. Ada pertanyaan mungkin atau saran
tanggapan dari Bapak Ibu di SMK Satu Kaliwang ini. Oke, ada tanggapan? Oke, silakan Bu Novi. Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya, silakan Pak Tony dari tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dilihat dari Bapak ini bagus sekali, terutama terkait dengan motivasi dan keyakinan kelas. Nah, kalau ini sedikit dari saya tambahkan. Saya menambahkan dari versi saya ya, bukan terlalu saya lebih tahu dari bapak-bapak yang masuk dalam jalur guru penggerak, tapi saya menyebabkan syaratnya. Kalau motivasi kan menurut apa yang didefinisikan sebenarnya itu adalah faktor-faktor yang mendorong faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, itu kan motivasi, baik dari dalam maupun dari luar. Keyakinan kelas itu, kalau saya lihat tadi Pak Ajib dan teman-teman mempresentasikan keyakinan kelas itu dibentuk dari intrinsik, datang dari dalam pribadi anak-anak. Itu salah satu cara yang harus kita laksanakan. Cuman harus ada kolaborasi kalau menurut saya dari cara yang lain juga, yang dari versi yang lain, karena beragamnya karakter anak-anak. Kalau anak-anak itu semuanya bisa membudayakan secara intrinsik, budaya itu ya alhamdulillah mereka sudah punya nilai-nilai dari dalam dirinya. Alhamdulillah itu akan sangat mudah kita bentuk perilaku dan karakternya. Tapi kalau bagi anak-anak yang agak susah, nah itu yang menjadi persoalan kita dalam menerapkan budaya itu. Nah, kalau dari versi saya punya rumus TTG namanya itu. Kalau saya TTG terpaksa, terbiasa, dan gelisah. Jadi segala sesuatu itu kita coba, kalau kita mau merubah perilaku anak-anak itu harus dipaksa. Itu langkah pertama. Kita paksa dia untuk berubah sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu terbiasa nanti. Setelah anak-anak itu terbiasa, maka itu menjadi budaya. Ketika budaya itu hilang, maka dia akan menjadi gelisah. Apa yang kurang? Itu kalau konsep saya TTG, makanya kita terapkan kepada anak. Kalau TTG itu berlaku bagi semua siswa, tanpa kecuali bagi siswa yang mau sudah punya nilai maupun yang sudah tidak punya nilai. Nah, itu salah satu cara untuk memberikan motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik bagi siswa untuk merubah karakter dan perilakunya, terutama karakter dan perilaku yang budaya yang menjadi khasnya kita. Itu kita memang pertama itu harus kita paksa. Kalau kita tidak memaksa, walaupun dalam arti kita membuat aturan sendiri ya, dari anak-anak kita minta penangkapannya apa sih konsekuensi yang logis ketika kamu gini. Anak-anak itu pasti mau bersembunyi dulu di balik celah-celah, itu pasti dicari celah-celahnya. Oh Pak, dipanggil orang tua. Oh gitu. Kalau kamu melanggar ya, setelah itu melanggar lagi dipanggil orang tua Pak. Nah, mereka berusaha untuk mencari celah-celah itu, tapi kita setting ya supaya celah itu jangan sampai terjadi, tapi ada sedikit pemaksaan. Kalau anak-anak itu saya pikir kalau anak-anak itu kalau dia punya keinginan untuk merubah perilakunya, dia tidak akan berpikir dua kali terhadap konsekuensi yang kita berikan. Tidak akan pernah berpikir. Kalau dia mau berubah, konsekuensi itu dilupakan. Nanti nomor 10 lah konsekuensi. Mau kita coretkan di dalam kelas, mau kita masukkan dia ke dalam daftar hitam. Kalau dia sudah ingin berubah dirinya, pasti dia akan tidak mempedulikan konsekuensi itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kata-kata motivasi yang harus kita, karena tadi kan dijelaskan juga motivasi yang dipancing itu kayak tadi
memberikan apa reward. Nah, itu juga bentuk ekstrinsik motivasi kan, sehingga anak-anak bisa gerak lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas sarannya ya. Tinggi ya daripada ini terpaksa yang akan menghasilkan terbiasa ketika kebiasaan itu hilang akan jadi gelisah. Ya, terima kasih banyak Pak Doni atas sarannya buat kami. Ada lagi mungkin silakan dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada saya dari Pak Ahmad, Pak Iksan. Beberapa kali banyak kali gitu loh, saya ngajar dan oke teman-teman katakan tadi mau kembali ke materi minggu kami kita mau praktekannya di kelas dan membuat kesepakatan misalnya sebelum pelajaran nanti kalau pelajaran saya pelajaran itu kita tuh atau kalian tuh maunya kayak gimana, satu mereka sebutkan sendiri 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah itu yang mereka buat bersama saya dan mereka meyakini bahwa itu akan mereka laksanakan. Tapi dalam prakteknya ternyata mereka juga yang melanggar itu ya, masih banyak sering sekali dan hampir pada saat kita melanggar lagi. Nah saya mencoba memperbaikinya misalkan kesepakatan itu. Saya ingatkan lagi ini kan kesepakatan kalian inginkan, kenapa kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan kalian itu. Pada saat saya memanggil juga berdiskusi dengan mereka bilang ya Bu, tahu ini kami salah dan lain kali nggak akan kami lakukan lagi. Tapi ternyata mereka melakukan lagi berkali-kali. Jadi saya sebagai guru juga akhirnya berkesimpulan begini. Mungkin ada cara lain buat anak-anak guru saya di sini itu ada terkait dari teman-teman yang sudah mendapatkan materi dari TIP. Apa yang harus dilakukan guru untuk selain yang disebutkan tadi, menumbuhkan motivasi dirinya itu loh, bahwa belajar itu bermanfaat buat mereka, penting buat mereka, harus mereka lakukan dan ada gunanya, ada tujuannya. Dan proses yang mereka lalui itu harus mereka lalui dan seru sebenarnya, menyenangkan sebenarnya di dalam proses itu. Tapi mereka kadang-kadang apa yang mereka inginkan tidak sinkron dengan apa yang mereka lakukan. Pak, prakteknya ada teman-teman ini ada cara lain untuk menunjukkan kasih sama semua. Oke. Nanti dulu mungkin aku dulu dari Pak Heri dari sisi jawab sama. Silakan Pak Keuangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya menyarankan pertanyaan Kudus tadi jangan dijawab, biar Kudus ikut daftar dulu divisi, ada trik yang lain yang divisi. Oke. Ada. Makanya silakan daftar dulu. Ya, jangan bertanya di sini, daftar, ikuti, biar langsung Kudus tahu. Saya sedikit saja, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tom tadi. Apa itu TTG memang harus terpaksa dulu. Segala sesuatunya memang harus dipaksakan. Termasuk di dalam budaya positif itu. Kalau tidak dipaksakan maka tidak akan berjalan. Maka dibutuhkan aturan-aturan atau regulasi yang dapat mengatur supaya keterpaksaan ini menjadi nyaman. Kalau tadi 5 ya kebutuhan termasuk menyenangkan tadi. Tapi memang awalnya yang harus kalau kata patah itu sakit-sakit dahulu baru senang kemudian. Memang harus dipaksakan dahulu, baru nanti kalau mereka sudah terbiasa dengan budaya positif, nanti mereka juga akan perkembangannya akan terasa. Mungkin saya saja sepakat dengan walaupun tadi ada pendekatan yang humanis, yang manusiawi, tetapi memang harus ada penekanan. Dan satu lagi bahwa untuk melakukan pemaksaan ini, untuk melakukan pressing ini memang tidak bisa dilakukan satu orang. Itu apa namanya? Ini saya ulangi lagi, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kenapa? Karena mungkin dia akan berubah di satu lokasi itu, ketika dia pindah lokasi lain maka dia akan kembali ke habitatnya. Nah maka di habitat sekitar itu harus ada orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan kita, sehingga begitu dia akan melakukan hal yang
serupa atau kesalahan yang sama, maka ada orang yang di sekitar kita ingatkan kembali. Tetapi kalau ini tidak ada, maka dia akan berubah menjadi positif itu di satu tempat saja. Tetapi ketika berada di luar itu, tetapi kalau pola ini sudah terbentuk dan terbiasa, maka insya Allah berjalan lancar. Oke, itu Pak Yus, kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sudah ada di CPKB. Ya, jadi saya mungkin terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hitan atau Pak Anwar untuk jawab pertanyaan ini, atau kita mengikuti saran dari Pak Ketua Partai Kejuaraan tadi. Ikut dulu. Oke, dan tanggapan silakan Hitan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya Pak Tony ini ya, bisa disebut terpaksa, terbiasa, bisa. Kalau kita menyebut terpaksa ini seseorang yang tidak terbiasa dengan aturan, kalau kita sebut aturannya dengan sendirinya terpaksa itu akan muncul. Lain halnya dengan orang yang terbiasa. Kalau kita ikuti kata terpaksa ini seolah-olah ada tindakan dari gurunya yang agak ekstrim gitu, yang di sini. Sedangkan kemungkinan hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi dalam zaman sekarang ini. Ya, di saat kita ini harus paksa, kemungkinan ada tindakan dari guru yang kemungkinan agak ekstrim gitu. Kalau terpaksa kan intinya menekan gitu, menekan anaknya supaya harus gitu. Ini yang kita antisipasi. Mungkin kalau zamannya kita dulu, mungkin itu pas. Ya, di saat siswa bersalah, kita paksa dengan macam-macam hal, dari hukuman, hormat bendera dan sebagainya. Memang terasa takut, lama-lama jadi terbiasa, pas gitu ya. Tapi sekarang ini ada benturan-benturan di saat ada hak asasi anak, hak asasi manusia. Kebetulan intinya ada benturan gitu di saat keterpaksaan ini kita terapkan. Mungkin bisa disampaikan nanti sedikit mungkin yang dimaksud Pak. Silakan Profesor. Betul. Gimana? Silakan Pak. Biar tidak lebih. Terima kasih banyak atas masukan dari Pak Tony. Jadi kami menyambut baik tentang saran dari Pak Tony dan Ibu Jus tentang terpaksa, terbiasa dan gelisah. Jadi memang itu adalah motivasi awal kita melakukan sesuatu. Jadi ini adalah level motivasi. Ketika kita terpaksa itu masuk di level 1. Apapun motivasi kita, maka motivasi yang terbaik adalah yang ini menghargai diri sendiri. Jadi tidak apa-apa lah, misalkan yang pertama itu adalah motivasi kita melakukan adalah terpaksa. Insya Allah kalau misalkan kita sudah sering-sering terpaksa, maka kita akan mempelajari proses motivasi ini dan kita akan masuk ke level 3 ini. Jadi itu adalah masalah proses saja. Kemudian tentang itu trik. Jadi memang menerapkan budaya positif ini dibutuhkan disiplin positif. Jadi sementara untuk memberikan pelayanan terhadap siswa memang dibutuhkan keikhlasan dan dibutuhkan kesabaran di dalam memberikan pelayanan siswa. Dan karena siswa itu banyak, kita berada dalam sebuah sistem, maka dibutuhkan kolaborasi. Sehingga hal-hal positif, hal-hal yang baik yang kita lakukan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ketika Pak Heri capek mengarahkan siswa pergi sholat, kemudian ada guru juga yang masih ongkang-ongkang kaki, nah itu berat itu, berat. Ya, jadi memang dibutuhkan kolaborasi, maka diharapkan Ibu Jus dan kawan-kawan bisa bergabung dengan teman-teman guru penggerak supaya bisa kita berkolaborasi menciptakan budaya positif. Itu triknya. Ya, jadi triknya menciptakan yang tantangannya Ibu Jus itu memang bersifat kolaboratif. Kita berdoa ya. Terima kasih banyak. Itu sedikit tanggapan. Jadi ya, itu alurnya cara menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cukup ya Pak Kiai ya. Nanti kita akan kelas ya. Jadi itu yang Pak Yudus, Pak Tony, Pak Heri tadi tambahan buat Ibu Yudus ya. Keyakinan kelas itu adalah poin keempat Ibu Yudus. Jadi kalau Ibu Yudus hanya mempraktekkan sampai situ, belum ke 5-6-nya, itu akan gantung tadi kan. Nah, silakan ikut guru penggerak ini biar langkah 5-6-nya itu baik kebutuhan dasar dan langkah itu bisa dipahami juga. Kalau sampai kayak nomor 4 itu istilahnya 5-6-nya belum diterapkan. Saya masih memotivasi 3 maupun Ya. saya masih di level belum juga. Ya. Contohnya kan masih muncul terus tuh di forum kayak Ya. Tapi masih di level 12 Oke, siap. Oke, mungkin itu saja ya rekan kami dari TGP ini adalah masih calon Bapak Ibu ya, masih banyak kekurangan. Kami belum guru penggerak, kami itu masih calon yang masih belajar banyak tentang cara menjadi guru penggerak. Jadi kami yakin dalam hal ini masih banyak kekurangan. Kalau memang tidak bisa disarankan pada forum ini, silakan sarankan atau ide atau sarannya ke kami bisa langsung nanti di luar forum. Kami akan sangat berterima kasih tentang itu sama-sama membangun kita. Mungkin untuk menutup kegiatan pada siang hari ini sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi makan siang bersama. Rasanya seperti itu. Ada Pak Noris yang Pak Noris, tolong Pak Noris. Konsumsi. Terima kasih juga kerjakan kepada Pak Romi, Pak Andrea yang telah diisi dokumentasi yang luar biasa. Saya itu udah cuci tangan. Pak Romi, terima kasih Ibu Tuti, Bu Ju, bagus. Pak Bari, Pak Wangga, terima kasih juga Pak Hidra. Tidak dimakan itu. Ya. Belum tempatnya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Apa kegiatannya tadi setelah olahraga? Sarapan. Tidak ada kegiatan. Oke, gotong royong. Semua gotong royong? Perhatikan. Di sini ada kegiatan. Ya. Kalian lakukan. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi, supaya kalian jangan jadikan beban hal yang begini. Ya, artinya masuk kelas dipanggil guru, saat kalian ngomong dipanggil guru, jangan jadikan beban. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan, ya, tujuannya ya, sekarang rencananya sama yang dengan kelas. Keyakinan kelas, tapi sebelumnya ya, untuk supaya jangan kelihatan capek kayak enggak ada merah ya, break kayak kemarin ya. Ingat pertanyaan saya ya, telinga ingat, jangan lupakan orang ketiga. Paham? Oke. Ingat ya. Kalau orang pertama, siapa? Messi. Orang kedua, Dedi. Orang ketiga siapa? Satu. Saya. Salah. Salah. Siapa orang ketiga? Faren. Nah, yang benar orang ketiganya adalah Tabirin. Ya. Oke, perhatikan soalnya. Ya, sudah saya soalnya tadi. Ya. Intinya jangan lupakan orang ketiga ya. Misalkan orang pertamanya Muhammad,
Orang kedua Tabirin. Orang ketiga Mandana. Desta. Masih salah? Hah? Tidak. Masih salah? Wah, gurunya masa. Berarti orang ketiganya yang benar adalah orang ketiganya Rudi. 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 Hah? Mana? Belum Pak, benar. Astaga. Oke, perhatikan. Selanjutnya, ya. Ini supaya apa istilahnya? Supaya suasananya bagus ya. Supaya menyenangkan. Selanjutnya, dunia. Ya. Bulan. Ya. 8 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau 8 tambah 6 berapa? 4. Berapa? Iya, benar. Pasti udah tahu ya? Tahu dulunya? Nah, ini yang udah tahu dulunya. Yang bingung tetap bingung ini. Selanjutnya, kalau 9 tambah 6 berapa? Iya, benar. Jadi intinya pola pikir harus ada ya. Selanjutnya yang ketiga. Nanti dengan sendirinya kalian akan tahu jawabannya. Kenapa kalau saat pertama bagaimana triknya, soal kedua bagaimana triknya, kalau yang ketiga ini hanya fokusnya saja ya. Kalau saya bilang kilo, kalian bilang hai ya. Kalau bilang hai, kita bilang kilo. Ya udah bisa. Hai kilo, hai kilo. Oke, kalau saya tambahkan hello, hai, oke. Tambah sedikit ya. Kalau saya bilang hello, hai. Kalau bilang hai, oke. Kalau bilang oke, hello. Hello, hai, oke. Fokus. Ya. Hello, hai, oke. Hello, hai, oke. Fokus ya. Hello, hai, oke. Hai, oke. Yang lainnya kok diam. Nah, inilah bentuk streaming nanti kita terapkan yang begini karena pada saat kalian belajar itu ada tidur ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Selama ini kira-kira permasalahan pada kalian kira-kira apa di dalam proses belajar? Kira-kira di dalam proses belajar malah tak tahu. Nah, itu apa lagi? Apa lagi? Malas. Apa lagi? Bosan. Apa lagi? Kurang memperhatikan. Apa lagi? Boleh permasalahan rumah, tidak fokus, tidak memperhatikan. Oke, apa lagi? Lapar. Apa lagi? Bisa aja. Oke. Kalian tulis di sini pakai satu pulpen permasalahan kalian, ya. Jadikan satu permasalahan kalian, ya. Nanti saya akan menambahkan penilaian saya tentang permasalahan kalian. Boleh? Boleh.
Misalkan pertama aku tambah, nah ya tulis ya. Ada yang punya pulpen? Ngajari handphone pakai. Nah, pulpen ya. Tulis. Boleh, 3/4 sudah boleh. Ini permasalahan kalian tulis. Oke. Cepat. Apa? Satu. Kalian saling intinya masukkan. Oh ini permasalahan saya, ini permasalahan. Ya. Yang sering dihadapi pada saat proses pembelajaran, ya. Oke, sampaikan ke sana permasalahannya. Tulis terlambat, telat masuk, ya. Sembarangan, intinya saya akan masukkan inti dari permasalahan kalian nanti. Kalau sudah bilang sudah. Kalau sudah sampaikan sudah. Merci sudah. Oleh Lauren apa artinya? Permasalahannya sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah silakan. Sudah. Yang sering kalian alami di kelas pada saat proses belajar, makanya yang sulit permasalahannya, ya. Oke sudah, mari. Oke sip. Kembali ke posisi semula. Belum Ini ya, perhatikan permasalahan yang sering dihadapi. Oke, yang pertama ada kata aku, ya. Yang kedua malas, ya. Yang ketiga capek. Yang keempat kurang fokus. Yang
selanjutnya lapar, bosan, pusing, gak mood, bermain, pemanasan. Oke, ini permasalahan. Sedangkan ada yang belum ditulis ya sama kalian. Saya masukkan permasalahan kalian ya. Yang pertama, ini secara umum ya. Oke. Yang kedua, sampah ya. Yang ketiga, ini bermain. Oke, sudah masuk di sini. Bermain ya. Bermain saat belajar. Oke, mungkin yang saya tambahkan cuma di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke untuk supaya permasalahan ini terang paling tidak ya, atau selesai ya. Ini saya minta dari kalian ya. Contohnya, apa yang menyebabkan ngantuk? Bosan, berarti perlu ice cream kayak tadi itu ya. Oke, satu dari gurunya ya. Oke, yang kedua, malas. Apa aturannya ya? Kira-kira solusinya dari kalian. Kalau kalian malas bagaimana? Apa penyebabnya? Oke, ini oke, selanjutnya ada tidak fokus, ada bermain. Bermain ini apa permasalahan? Gimana caranya menyelesaikan? Kenapa alasannya bermain? Hah? Alasannya. Kenapa Anda main-main di saat jam pelajaran? Oke, perhatikan, saya kasih ini oke, permasalahan ini ya. Sedangkan aturan itu sebenarnya harus kita sepakati ya. Supaya ini permasalahannya ini jangan sampai ada ya. Oke, aturannya yang pertama tidak boleh ngantuk, itu bahasanya ya, karena ada di sini ya. Yang kedua tidak boleh marah, yang ketiga tidak boleh capek, tidak boleh ngantuk, tidak boleh kurang fokus, tidak boleh, dan banyak lagi. Sekarang saya mau kalian lebih menunjukkan ke hal yang positif, yang lebih umum gitu ya, supaya enak, dengan enak kalian, supaya ini jangan jadi beban di saat disebut tidak boleh ngantuk, tidak boleh bermain, supaya tidak fokus ya. Tentunya ya, mengenai terlambat ya. Oke, masuk ke ini. Apa ini yang pertama? Apa? Apa? Oke, yang namanya disiplin tahu kan? Yang kayak tadi, jangan terlambat.
Kalau bermain ini, kira-kira apa di sini? Kira-kira apa bermain ini? Apa yang harus kita yakinkan di sini? Kalau misalkan terlambat kan menegakkan disiplin harus. Kalau ini antara dua interaksi, saya yang sering saya sampaikan. Tidak, yang bermain, saling menghargai. Kalau di sampah, mengenai supaya sampahnya jangan banyak di kelas sampai apalagi supaya lebih lagi supaya menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya lagi di sini ada kata bermain, berarti kita tidak fokus sama orang, atau di sini ada kata-kata sampah, ya. Kira-kira apa di sini? Misalkan teman makan, dia buang sampah di dalam lacinya, kira-kira apa artinya di sini? Supaya dia tidak lagi. Ada lagi? Yang supaya lebih umum ini kita bentuk keyakinannya. Misalkan ada temanku makan di dalam kelas, dia makan, dia taruh di lacinya. Gimana caranya supaya kita intinya tunggu dari pribadinya itu gimana? Oke. Saya rasa ya, ini 4 keyakinan ini saja, perhatikan ya. 4 ini kalian jalani di kelas aman, kelas kita. Kira-kira berat? Enggak ya? Di saat kita menegakkan disiplin, jangan terlambat, karena ada yang sering saya lihat itu terlambat sering, ya, malas dia. Oke, ini ya, ada 4 kesepakatan kita ya. Ini harus dijalani, saya rasa ini tidak berat ya. Bisa ya, misalkan saling menghargai. Ya, temanmu belajar ya jangan diganggu gitu ya. Temanmu intinya ada melakukan hal yang baik, jangan diganggu. Ya. Ini di saat kamu main, saat proses belajar, berarti kamu nggak menghargai teman, nggak menghargai guru, gitu kan? Oke, selanjutnya menjaga kebersihan. Kita sama-sama ada apa istilahnya? Ada yang tiket. Ya, selanjutnya bertanggung jawab. Oh iya, lupa satu. Apa? Peduli ya, kita saling tegur. Ya, ini ya bisa ya. Saya rasa untuk tegur temannya, kalau dia salah misalkan, bangun, gitu misalkan, cuci muka dulu, sana, kan bisa seperti itu ya. Oke, ini ada berapa ini keyakinannya? Coba yang pertama. Oke, ini aja ya. Bisa ya. Oke, saya cukupkan. Ya, saya hanya butuh ini. Nanti kita kasih poster ya di kelasnya. Yang penting ini sudah saya dokumentasikan. Ya, saya rasa ini tidak berat ya.
karena permasalahan kalian sudah ada, solusinya ya cuma ini, ya. Kalau saya sebut tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu, kayaknya akan negatif di sini. Ada berat. Tapi kalau kita sudah saling, mari kita sama-sama menegakkan ini, saya rasa tidak berat karena ini kebersamaan, ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.